Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah Huawei Band 8, smartband terbaru dari Huawei yang seperti biasa laris manis. Ya, kayaknya Huawei ini udah punya komposisi paling pas ya untuk jualan smartband, biar cuannya tambah banyak. Ya, kalau kita perhatikan dari seri 6 sampai yang sekarang seri 8 itu jualannya laris banget. Di awal-awal launching aja udah ribuan yang terjual di seluruh marketplace. Makanya kalau kita perhatikan antara Huawei Band 8 dengan Huawei Band 7 itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, bisa dibilang Huawei itu udah nyaman, udah punya komposisi yang pas biar mereka cuan paling banyak. Maka gak mau ngasih perubahan yang terlalu berat yang akhirnya bisa merubah harga dari Huawei Band. Ya mungkin dari kita banyak yang berharap Huawei Band yang baru udah ada GPS, tapi nyatanya di Huawei Band 8 ini belum ada GPS. Ya kita tahu kalau seandainya smart band ini yang terbaru dikasih GPS harganya nggak bakalan menyentuh angka 600-700 ribuan. Pasti bakal lebih mahal. Begitu juga dengan harapan kita ada update di auto brightness. Sayangnya di Huawei Band 8 masih belum dikasih sensor auto brightness. Ya kita nggak tahu ya harga dari sebuah sensor auto brightness itu berapa. Mungkin itu untuk menekan harga. Akhirnya upgrade dari Huawei Band 7 ke Huawei Band 8 nggak begitu kerasa. By the way, Huawei Band 8 ini udah saya pakai kurang lebih 3-4 hari. Dan apa yang diklaim oleh mereka dari Huawei Band 8 memang kerasa sih. Jadi saya puas banget dengan Huawei Band 8 ini. Lebih ringan, iya. Lebih nyaman, iya. Lebih cakep, iya. Daripada sebelumnya, yaitu Huawei Band 7. Klaim dari mereka sendiri, Huawei Band 8 jadi lebih tipis. Hanya 8,99 mm. Kalau saya ukur ini 9,20 mm. 8,99 mm itu kalau kita ukur di bagian sampingnya. Kalau kamu perhatikan di bagian belakang memang masih ada sedikit tonjolan di bagian sensor. Tapi meskipun begitu Huawei Band 8 memang tipis. Dan untuk tingginya kalau saya ukur ini 43,5 mm. Dan untuk bobotnya 23 gram. Dan untuk sistem strap quick release-nya di sini jadi lebih gampang lagi untuk bongkar pasangnya. Nice Huawei. Untuk finishing strapnya juga saya suka, dia lembut dan juga nyaman di kulit. Dan untuk material dari smartband ini ya udah ketebak ya. Tadi kan bobotnya ringan banget, jadi tidak ada metal sama sekali. Bahkan di bagian tombolnya pun ini menggunakan plastik. Framenya plastik, bagian belakang plastik, bakalnya juga masih plastik. Dan untuk sistem UI di Huawei Band 8 dari boxnya dia udah menggunakan Harmony OS versi 3.1. Nice. Perubahan yang paling kerasa saya suka di bagian quick setting, dia jadi lebih lengkap lagi di sini. Tapi untuk yang lainnya seperti widget di sini masih sama aja. Tampilan menu juga seperti ini dan scrollingnya masih mantap-mantap aja. Untuk notifikasi yang ditampilkan tentunya karakternya banyak. Ini cakep banget meskipun dia smartband ya. Dan quick reply-nya berjalan dengan normal. Ini hampir satu-satunya smartband ya yang harganya murah udah bisa quick reply. Itu apalagi kalau bukan karena Harmony OS-nya tidak tanggung-tanggung. Beda dengan brand sebelah yang membedakan OS antara yang murah dengan yang mahal. Displaynya cakep karena udah menggunakan panel layar AMOLED dan layarnya juga diperluas jadi 1,47 inci. Begitu juga dengan kerapatan pixelnya. Ini udah mantap. Jadi saya puas banget dan ini salah satu kualitas layar terbaik untuk smartband di harga 400-500 ribuan. Dan untuk mode olahraga yang didukung di smartband ini total ada 100 mode, itu banyak banget. Tapi masih sama dengan Huawei Band 7, untuk bersepeda di luar ruangan tidak ada. Kamu bisa baca di box ada keterangan ya, outdoor cycling is supported only on phones. Ya, jadi cuma bisa di HP aja. Jadi kalau kamu mau olahraga sepeda outdoor, silahkan kamu masuk ya menggunakan Huawei Hot di bagian olahraga, kemudian geser-geser aja di sini. Ada berada ruangan, berjalan kaki, bersepeda. Nah, yang ini. Kemudian untuk sensor-sensornya ya seperti biasa saya selalu puas dengan sensor dari Huawei meskipun harganya murah. Seperti di sini sensor BPM all day, aktif seharian. Bahkan informasinya semakin lengkap aja nih di Harmony OS versi 3. Nggak perlu buka-buka aplikasi yang ada di smartphone. Begitu juga dengan SPO2 atau blood oxygen ya, harga segini jarang banget kita menemukan SPO2 yang bisa otomatis. Di Huawei 8 dia otomatis. Bisa dilihat di sini laporan harian saya.
Kemudian fitur yang paling mereka kedepankan juga ya, yaitu Huawei True Sleep, Sleep Tracker. Kamu bisa dapat informasi lengkapnya di aplikasi Huawei Health. Selanjutnya, stress level juga aktif otomatis dan all day. Bisa dilihat di sini laporan saya seharian. Sisanya seperti biasa masih ada latihan pernafasan, kemudian musik controller, weather, stopwatch, timer, alarm, dan yang lain-lain. Tapi untuk di Samsung ya, Huawei B8 tidak bisa dijadikan remote kamera. Saya cek juga di aplikasi Huawei Health tidak ada untuk remote kamera. Sayang banget ya. Kemudian untuk always on display di Huawei B8 dia udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Tapi kembali tergantung dengan watch face yang kita gunakan. Karena banyak ya watch face yang tidak mendukung always on display. Jadi dia menggunakan always on display tampilan default. Kemudian untuk watch face yang ada di aplikasi, klaim dari mereka total ada 1000. Banyak banget ya, dan saya nggak ngitung sih. Tapi memang di sini kelihatan sih ada banyak, dan kebanyakannya juga berbayar. Tapi kalau kamu ikut di flash sale atau penjualan perdana kemarin, harusnya kamu dapat diskon 70% untuk pembelian watch face. Bagi kamu yang tidak ada opsi pembayaran melalui ShopeePay atau Dana, pastikan penginstalan Huawei Health, App Gallery, dan juga HMS Core-nya terinstall dengan baik. Dan terakhir, gimana dengan kualitas baterai dari Huawei Band 8 ini? Ya, seperti biasa ya, cakep. Dia bisa bertahan kurang lebih 7-10 hari, tergantung penggunaan juga. Saya pakai ini selama 3 hari ya, hanya berkurang dari 100 sampai 78. Dan klaim mereka ngecas Huawei Band 8 ini cepat banget ya, 45 menit bisa penuh. Itu salah satu yang saya suka juga dari smartband atau smartwatch Huawei, ngecasnya cepat. Oke, ini susulan ya, karena kemarin ada yang nanya dan saya hampir kelupaan di review Huawei Band 8 ini. Pertama dia nanya gimana untuk controller musik di iPhone. Ya, kalau Huawei Band 8 ini dikoneksikan ke iPhone. Saya gak tahu untuk aplikasi musik dari iPhone ya, karena saya tidak berlangganan. Tapi kalau kamu pakai Spotify, di sini bisa dipakai ya sebagai kontrolernya. Silahkan dilihat bareng-bareng aja ya. Di sini saya play, kemudian di sini saya pause, dia ikut pause. Volumenya juga bisa diatur dari sini langsung. Begitu juga dengan next, ini bisa langsung dari sini. Yang kedua, kalau kamu koneksikan ke iPhone, dia tidak bisa quick reply. Yang ketiga, di Android gak bisa sebagai remote kamera, tapi di iPhone bisa. Ya, kita buka dulu kamera, katanya udah dibuka. Kita klik, ya bisa dilihat langsung menangkap gambar. Oke, itu dia review saya di smartband terbaru dari Huawei, Huawei Band 8. Agak sedikit telat, tapi gak apa-apa, lebih baik daripada gak review sama sekali. Intinya kalau kamu punya duit 400-500 ribuan dan nyari fitness tracker yang bagus banget kualitasnya, ya ambil aja Huawei Band 8 ini. Lebih baru, lebih nyaman, lebih sporty, dan juga lebih ringan. Ya cakep banget sih Huawei Band 8 ini, saya suka, nyaman. Beda lagi kalau kamu mentingin masalah style, mentingin lagi pengen yang bentuknya bulat dan yang lain-lain, ya bisa cari opsi yang lain. Tapi kalau kamu memang kebutuhannya buat fitness tracker, ya jawabannya Huawei Band 8. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kesannya saya kayak melebih-lebihkan, tapi memang seperti itu ya. Huawei Band 8 cakep banget. Dan kalau kamu tertarik dengan Huawei Band 8, silahkan gunakan link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Itu bakal sangat membantu perkembangan channel ini. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.